Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman di dalam belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama, dalam diskusi kelas, Budi memberikan pendapatnya mengenai persoalan yang dibahas dan Randy juga memberikan saran atas pendapat Budi. Tindakan yang dilakukan Randy terhadap Budi merupakan pencerminan dari A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Hak dan kewajiban, E. Kewajiban dan tanggung jawab. Jadi di sini si Budi ini memberikan pendapat mengenai persoalan yang dibahas dan si Randy ini memberikan saran atas pendapat Budi. Nah, tindakan Randy terhadap Budi merupakan pencerminan dari titik-titik. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi tindakan yang dilakukan Randy untuk memberikan saran itu sangat jelas sekali merupakan pencerminan dari hak seseorang. Hak yang dimiliki Randy di sini adalah hak untuk berpendapat juga. Jadi dia memberikan saran itu termasuk dari bagian pendapat. Nah, hak untuk berpendapat merupakan pencerminan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi bermusyawarat, seseorang boleh mengeluarkan pendapat, itu merupakan bagian dari musyawarah atau mufakat. Nah, ini pencerminan dari sila keempat. Nah, selain itu, sehubungan dengan kebebasan dalam berpendapat atau berekspresi ini diatur dalam pasal 28 dan dipertegas lagi dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang bunyinya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Jadi sangat jelas jawaban untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu hak. Nah, teman-teman, jika kita amati soal-soal PPKN itu memang soal-soal pencerminan dari nilai-nilai 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nah, ini biasanya jadi satu, pencerminannya dari ketiganya ini. Kemudian ada satu, Undang-Undang Dasar, itu pengamalan dari setiap bunyi dari undang-undang itu sendiri. Nah, biasanya di Undang-Undang Dasar itu teman-teman minimal ada satu soal yang ditanya mengenai bunyi pasalnya. Jadi kalau bisa teman-teman silahkan dipelajari bunyi-bunyi dari masing-masing pasal. Karena minimal dari apa yang sudah kami cek dengan teman-teman yang sudah mengikuti tes PPK untuk tahap 1, itu semuanya dapat bunyi pasal satu soal. Nah, jadi kalau teman-teman hafal bunyi pasalnya, walaupun cuma satu soal, setidaknya nanti membantu poin teman-teman untuk memenuhi passing grade. Jadi harapannya nanti silakan teman-teman pelajari bunyi-bunyi dari pasal-pasal itu. Soal berikutnya. Hari Minggu pagi, masyarakat Desa Sukamaju sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Pak Sulaiman sedang membersihkan selokan, sementara Pak Tohar sedang memotong beberapa dahan pohon, dan Pak Wayan sedang mencukur rumput di pinggir jalan. Seluruh masyarakat, baik orang dewasa dan anak-anak, sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bayu, Dayu, Lani, Beni, dan Wayan sedang bekerja kelompok mengerjakan tugas sekolah. Saat jam sholat, Wayan dan teman-temannya mengizinkan Bayu untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian ikut kembali mengerjakan tugas kelompoknya. Pernyataan yang tepat mengenai wacana di atas adalah A. Bayu tidak mengamalkan nilai persatuan karena meninggalkan temannya dalam bekerja kelompok. B. Bayu anak yang baik karena ikut mengerjakan tugas kelompok meskipun sebentar. C. Tindakan Bayu kurang tepat karena meninggalkan temannya dalam bekerja. D. Wayan dan teman-temannya sudah mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, toleransi umat beragama. E. Wayan dan teman-temannya telah mengamalkan nilai sila ke-3, persatuan, karena mengizinkan Bayu untuk menunaikan ibadah terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat, opsi dari pilihan ini sangat mirip-mirip. Nah, ini yang disebut dengan tes kompetensi teknis PPKN rasa TKP. Nah, ini sering disebut oleh channel-channel lain. PPKN rasa TKP, PPKN rasa TKP, ini yang dimaksud. Memang soal-soal seperti ini merupakan pengamalan dari yang sudah kita bilang tadi, dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi teman-teman diminta untuk menelaah, ada sebuah wacana, kemudian ditelaah apa pernyataan yang tepat. Ini yang disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, Indonesia adalah negara yang religius. Hal ini dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari ilustrasi di atas, tampak Wayan dan teman-temannya telah mengamalkan sila keberapa? Tentu sila ke-1 Pancasila, yaitu pengamalan saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Dengan demikian sangat jelas bahwa tindakan Wayan dengan teman-temannya mengizinkan Bayu untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian ikut mengerjakan tugas kelompok kembali, merupakan pencerminan dari sila ke-1, yaitu di mana jawaban yang tepat adalah yang D. Wayan dan teman-temannya sudah mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, toleransi umat beragama. Nah, sehubungan dengan toleransi umat beragama ini atau kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29. Nah, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini adalah bunyi dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1 kubus sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. 1 bola sama dengan 1 tabung. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan. Nah, di sini ada pernyataan dan ada option, di mana optionnya ini berupa gambar dari pernyataan-pernyataan itu. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, untuk teman-teman kalau menemukan soal seperti ini, itu kita buat dulu perumpamaannya. Jadi kita perhatikan dulu pernyataan soal. Nah, untuk pernyataan soal yang pertama, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita buat dulu. 1 kubusnya kita buat itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Nah, kita buat perumpamaan seperti ini. Kemudian di pernyataan kedua itu ada 1 bola sama dengan 1 tabung. Jadi ada 2 pernyataan. Kalau nanti ada 3 pernyataan, teman-teman buat lagi ilustrasinya. Nah, setelah kita buatkan ilustrasi, kita amati kembali pernyataannya. Pernyataan nomor 1, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita analogikan teman-teman, analogikan dengan angka terkecil. Jadi kita buat aja, bola ini nilainya 1, kerucut nilainya 1. Maka kubusnya nilainya berapa? Berarti kubusnya itu bernilai 2. Nah, kita analogikan seperti ini. Jadi kan kalau sudah kita analogikan begini, kita lebih gampang. Oh, 1 kubus sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Artinya kalau kubusnya itu bernilai 2, berarti bola bernilai 1, kerucut bernilai 1. Itu kan sama. Sisi kiri 2, sisi kanan juga 2. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Kemudian di pernyataan kedua, itu 1 bola sama dengan 1 tabung. Bolanya tadi kan bernilai 1. Berarti tabungnya itu juga bernilai 1. Karena dia 1 bola sama dengan 1 tabung. Nah, teman-teman, setelah kita mengilustrasikan seperti ini, kita masukkan ke option pilihan gandanya. Nah, di sini kita lihat pada gambar itu kan seakan-akan gambar timbangan itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat gambar seperti ini, kita bayangkan. Nah, kita lihat dari sisi kanan soal. Nah, artinya begini. Kalau teman-teman menghadap ke komputer, itu tangan kiri teman-teman, yang sebelah kiri teman-teman, itu artinya sebelah kanan soal, teman-teman. Karena kita berlawanan dengan komputer kita. Jadi yang nanti ada di sebelah kanan tangan teman-teman, itu artinya sebelah kiri soal. Begini. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tangan itu berada di sebelah kiri tangan teman-teman. Berarti yang ini sebenarnya sebelah kanan soal. Kalau yang ini itu kan sebelah kanan tangan teman-teman. Berarti ini artinya sebelah kiri. Nah, kita lihat dulu pernyataannya. Di soal untuk pilihan option yang A ini
ada dia kubus, bola, tabung, bola. Nah, ini ada titik. Kemudian ada kerucut, kerucut, kubus, bola. Ini kita masukkan teman-teman dengan ilustrasi tadi dan perbandingan angkanya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya teman-teman, gambar-gambar ini yang sudah kita ilustrasikan dengan angka-angka kita masukkan teman-teman. Nah, misalnya yang A ini, kita lihat yang A. Ini ada kubus, ada bola, ada tabung, ada bola. Kita hitung kubus tadi nilainya berapa? Nilainya kan 2. Kemudian 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena ini kan nilainya 1 ini. 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 5. Nah, titik keseimbangan ini itu bernilai sama dengan teman-teman. Kemudian kita hitung. Ini nilainya kan kerucut itu 1 nilainya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Itu hasilnya sama, yaitu 5. Nah, jadi untuk option yang A itu 5 di sini sama dengan 5 di sini. Selanjutnya kita lihat yang B. Nah, yang B ini ada kubus 2 buah ditambah bola. Jadi kubus itu kan nilainya 2. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Jadi 5 ini artinya sama dengan titiknya ini sama dengan. Kemudian ini nilainya 1 semua kan? Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui teman-teman bahwa 5 sama dengan 4 sudah pasti tidak seimbang. Tapi kenapa di sini dia seimbang? Berarti jawaban yang B ini sudah pasti salah. Selanjutnya kita lihat yang C. Nah, yang C ini di sini ada bola, ada tabung, ada kerucut. Ini kan masing-masing nilainya 1. Bola itu 1, tabung juga 1, kerucut juga 1. Jadi kalau ditambahkan itu hasilnya 3. Nah, ini titik keseimbangan itu artinya sama dengan. Kemudian ada 2 buah kubus. 1 kubus ini kan 2 nilainya. Berarti kalau 2, berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 3 sama dengan 4. Nah, sudah sangat jelas 3 sama dengan 4 ini tidak seimbang. Tapi di sini dibuat seimbang. Berarti yang C juga salah. Yang D kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 nilainya. Ini artinya sama dengan. Kemudian kita hitung lagi. Ini tadi nilainya 2 teman-teman. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu 4 sama dengan 5. Berarti sudah tidak seimbang. Yang D salah. Yang E, ini tadi nilainya kan 1. Ini juga 1, ini juga 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 itu yang E. 3 kemudian sama dengan, ini kan artinya sama dengan. Nah, ada kubus, ada tabung. Kubus ini tadi nilainya 2. Tabung nilainya 1. Berarti 2 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. 3 sama dengan 4 tentu tidak seimbang. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, kita lihat. Pernyataan yang A itu kan 5 sama dengan 5. Ini sudah seimbang. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah yang A. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau kita menemukan soal dengan pola yang begini, teman-teman silakan buat dulu gambarnya dan buat ilustrasinya dalam bentuk angka yang terkecil agar mempermudah kita dalam menghitung. Baru teman-teman masukkan ke optionnya seperti yang sudah kita cari tadi bersama-sama. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Pertama, memiliki kepala bulat. 2, badannya memanjang. 3, di bagian ekornya memiliki sirip. 4, bernapas dengan insang. 5, memiliki gigi runcing. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Belut, C. Lele, D. Ikan emas, E. Lumba-lumba. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut ini sesuai dengan gambar berikut. Nah, kepalanya bulat, betul. Badannya memanjang, betul. Di bagian ekornya memiliki sirip juga betul. Nah, ini di bagian ekornya ada sirip. Bernapas dengan insang, ya. Dan memiliki gigi runcing. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu B, belut. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar
orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada satu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu, serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam. Kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, nanti pertanyaannya mungkin saja bisa yang lain, bisa hukum Newton 2, hukum Newton 3. Jadi usahakan teman-teman semua hafal dengan definisi hukum Newton ini dan juga beserta contoh-contohnya. Pada saat mengajar, Bu Rina melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Pada kegiatan apersepsi ini, Bu Rina mencoba menggali atau eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa dan menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Rina, maka Bu Rina telah berprinsip pada teori belajar. A. Jean Piaget, B. Gagne, C. David Ausubel, D. Maslow, E. Brunner. Kita lihat pembahasannya berikut ini. David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, inti dari teori belajar Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dimensi belajar menurut Ausubel ada 2, yaitu penerimaan dan penemuan dan hafalan atau bermakna. Jadi dimensi belajar penerimaan itu siswa menerima apa yang diberikan oleh guru. Nah, di sini guru yang menjelaskan, siswa yang menerima materi pelajaran tersebut. Sedangkan jika siswa sebagai penemu, berarti di sini siswa menemukan sendiri konsep dari materi itu dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, apabila siswa sebagai penerima, maka konsep pembelajarannya itu sebagai hafalan. Sebaliknya, apabila sebagai penemuan, maka konsep pembelajarannya itu konsep pembelajaran bermakna. Nah, menurut teori Ausubel ini yang paling penting yaitu belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, jadi di sini adanya pengaitan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang sudah ada dalam kognitifnya. Berarti ada pengulangan dengan materi yang sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini yaitu apabila pembelajar tidak dapat atau tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimilikinya, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan.
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menurut David Ausubel, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi intinya ada penekanan pada pembelajaran-pembelajaran yang penting dan ada pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ini adalah inti dari teori belajar David Ausubel. Maka sesuai dengan pernyataan di sini, Bu Rina ini kan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, David Ausubel. Jadi inti dari pembelajaran David Ausubel yaitu pentingnya pengulangan. Kemudian kalau Jean Piaget ini ya tentang perkembangan kognitif. Nah yang di dalamnya itu nanti ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional dan lain sebagainya. Kemudian menurut Gangni ini merupakan teori pemrosesan informasi. Menurut Maslow ini adalah teori belajar kebutuhan dan menurut Brunner yaitu di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai enaktif, ikonik dan simbolik. Nah, selain teori-teori dari tokoh-tokoh ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori-teori belajar. Nah, nanti silakan teman-teman kembangkan materi-materinya mengenai teori-teori belajar yang lain. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes seleksi P3K pada tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.